Dilatar belakangi terbitnya Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang dan PP 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang yang mengamanahkan penyederhanaan birokrasi sebagai bentuk kepastian hukum, maka berdasarkan hal tersebut saya Amelia Novianti, Kasubdit Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional 3, Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional, mengangkat tema optimalisasi kebijakan One Special Planning Policy melalui digitalisasi proses bisnis integrasi rencana tata ruang darat dan laut dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional pada aksi perubahan dilaksanakan dalam Diklat PKA 2023. Adapun terobosan atau inovasi yang dilaksanakan adalah dengan merancang dan membuat platform integrasi yang dapat memudahkan pengintegrasian baik muatan substansi maupun peta dalam dokumen perencanaan. Permasalahan yang mendasari aksi perubahan adalah sebagai berikut: keterbatasan anggaran, keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM, belum terdigitalisasinya proses integrasi ruang, prosedur administrasi permohonan data yang berbelit. Solusi permasalahan yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan ada di antaranya: solusi jangka pendek, melakukan penyederhanaan prosedur pelaksanaan integrasi dalam lingkup proses administrasi, menyediakan e-book yang berisi FAQ, menyediakan platform saring data berbasis website untuk solusi jangka menengah, tersusunnya konsep timeline penyusunan materi teknis RTRKSN dan RZKSN dalam tahun anggaran yang sama, tersepakatinya materi untuk pembuatan juknis, pedoman integrasi muatan ruang darat dan laut. Solusi jangka panjang, tersusunnya juknis pengintegrasian muatan ruang darat dan laut, tersedianya platform yang dapat mengakomodasi integrasi muatan ruang darat dan laut RTR lainnya, tersusunnya database RTRKSN yang terintegrasi RZKSN. Manfaat yang didapat dari pelaksanaan aksi perubahan adalah sebagai berikut. Manfaat jangka pendek, terbangunnya pemahaman bersama dan komitmen untuk mempermudah dan menyederhanakan proses integrasi muatan ruang darat dan laut. Tersedianya platform integrasi yang dapat menyederhanakan proses bisnis integrasi muatan ruang darat laut pada penyusunan RTRKSN. Manfaat jangka menengah, terbangunnya pemahaman dan kesepakatan untuk menyusun juknis bersama. Kesepakatan untuk menyusun RTRKSN dan RZKSN dalam periode tahun yang sama untuk memudahkan proses integrasi. Manfaat jangka panjang, tersedianya juknis, pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam proses integrasi serta terbangunnya role model platform integrasi yang dapat diduplikasi pada proses integrasi RTR yang berbeda. Tersedianya database RTRKSN yang terintegrasi RZKSN yang dapat diakses secara bersama. Konsultasi kepada mentor dilakukan secara rutin untuk mendapatkan feedback dan gagasan yang mendukung. Setelah mengidentifikasi stakeholder, maka segera dibentuk tim aksi perubahan yang terdiri dari stakeholder internal. Tim ini dibentuk berdasarkan SK 001/100.10 TR 01/8/2023 tentang Tim Aksi Perubahan Optimalisasi Kebijakan One Spatial Planning Policy melalui digitalisasi proses bisnis integrasi RTR darat dan laut dalam penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis nasional pada Satker Ditjen Tata Ruang. Setelah pembentukan tim efektif, dilaksanakan koordinasi secara bilateral dengan Subdit Perencanaan Kawasan Strategis Nasional Direktorat Perencanaan Ruang Laut untuk membahas materi yang akan input dalam platform. Uji coba dan diseminasi internal Direktorat Perencanaan Tata Ruang Nasional. Uji coba dan diseminasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil aksi perubahan yang telah dilaksanakan dalam jangka pendek ditindaklanjuti dalam bentuk diseminasi dan publikasi. Hal ini merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam rangka mengkomunikasikan dan membagikan informasi tentang pelaksanaan aksi perubahan yang telah dilakukan pada kegiatan pelatihan kepemimpinan administrator kepada seluruh pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Diseminasi dan publikasi juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan menginspirasi pihak lain untuk mengadopsi model yang telah dilakukan. Selamat datang di platform integrasi rencana tata ruang. Platform integrasi ini aplikasi yang mempermudah proses penyusunan rencana tata ruang. Pengguna dapat membuka alamat website https://tataruang.atben.go.id/ptrksn/. Sebelum memakai aplikasi ini,
pengguna harus memiliki email yang sudah didaftarkan kepada administrator. Kemudian pengguna dapat mengisi email dan password yang sudah diperoleh. Password akan diperoleh melalui email masing-masing yang kemudian bisa diubah kemudian hari. Apabila pengguna sudah masuk ke dalam aplikasi, terdapat 3 menu yaitu kegiatan, WebGIS, dan panduan pengguna. Di dalam menu kegiatan terdapat 8 bahasan utama untuk memudahkan proses integrasi yaitu deliniasi, tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, sistem pusat permukiman, sistem jaringan prasarana utama, kawasan lindung, kawasan budidaya, indikasi arahan zonasi sistem nasional, indikasi program utama. Pada setiap pembahasan utama tersebut akan ada 4 segmen yaitu segmen substansi ruang darat, segmen substansi ruang laut, segmen substansi hasil kesepakatan, dan segmen pending issue. Pada segmen substansi ruang darat hanya dapat diisi oleh akun Kementerian ATBN dan pada segmen substansi ruang laut hanya dapat diisi oleh akun KKP. Menu kedua adalah menu WebGIS. Menu WebGIS dapat mengakomodir masukan terkait spasial. Pada aplikasi WebGIS integrasi terdapat beberapa fitur yaitu fitur legenda, layer list, basemap galeri, bookmark, infografik, dan fitur utama WebGIS yaitu fitur memberikan masukan. Untuk memberikan masukan, pengguna dapat memilih menggunakan masukan berupa titik, garis, atau area. Setelah pengguna memilih masukan berupa titik, maka pengguna dapat mengisi form masukan yang tersedia yaitu nama objek, jenis jaringan, admin kecamatan, admin kabupaten, admin provinsi, catatan, sumber data, instansi pemberi masukan, nama pemberi masukan, dan jabatan pemberi masukan. Selain itu, pengguna dapat juga mensisipkan file terkait informasi spasial misalkan zip SHP, file Excel berisi koordinat, dan file lain untuk memudahkan proses integrasi. Apabila pengguna sudah selesai mengisi formulir, maka pengguna dapat mengklik tombol Save untuk menyimpan masukan. Maka masukan spasial tersebut akan tersimpan. Pada menu ketiga adalah menu panduan pengguna yang di dalamnya juga terdapat informasi frequently asked question atau pertanyaan yang sering muncul dalam tahap integrasi. Sehingga pengguna dapat melihat permasalahan apa saja yang mungkin sudah pernah terjadi saat integrasi. Demikian tata cara penggunaan platform integrasi rencana tata ruang. Terima kasih telah menyaksikan. Tata ruang melayani, profesional, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Farid Hidayat, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Saya mendukung rancangan aksi perubahan yang dilakukan oleh Bu Amelia yang merupakan terobosan bermanfaat dalam proses integrasi ruang. Platform integrasi merupakan model co-working place yang menggabungkan proses pengintegrasian muatan substansi dan peta, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, dan rencana zonasi kawasan strategis nasional dalam satu platform yang dapat diakses langsung sehingga dapat menyederhanakan dan mempermudah proses integrasi ruang darat dan laut. Sukses buat Bu Amelia. Selamat siang, saya pelopor Direktur Binda 1, Direktorat Jenderal Tata Ruang, mendukung rancangan aksi perubahan yang dilakukan oleh Bu Amelia yang merupakan terobosan bermanfaat dalam proses integrasi ruang dengan pembuatan platform integrasi dapat menyederhanakan dan mempermudah proses integrasi ruang darat dan ruang laut. Sebagai mantan Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional, saya mengalami benar betapa sulitnya dan panjangnya proses diskusi yang dilakukan dalam rangka mengintegrasikan antara RTRKSN dengan RZ yang sudah disiapkan dari teman-teman KKP. Oleh karena itu, dengan adanya aplikasi ini, proses untuk mengintegrasikan dan juga
proses untuk melakukan apalagi namanya record terhadap apa saja yang sudah disepakati, apa saja yang masih menjadi pending issues, itu akan berlangsung dengan baik. Dengan begitu, dokumentasi ini bisa bermanfaat sampai ke tahapan nanti pada saat sudah dilakukan harmonisasi di Kemenkumham. Bahkan pada saat nanti permintaan penandatanganan persetujuan substansi untuk penerbitan peraturan presiden. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Amel. Saya mendukung platform yang dibuat oleh Bu Amel tentang integrasi, proses integrasi tata ruang darat, khususnya untuk KSN. Nah, KSN ini kalau satu platform ini bisa dijalankan dengan baik dan efektif, maka ini bisa digunakan untuk urusan integrasi rencana tata ruang lainnya. Saya harap ini sudah cukup efektif dan bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga proses integrasi tidak membutuhkan waktu yang lama lagi dan bisa dilakukan secara daring. Tidak untuk membuka, jadi pembukaannya hanya untuk finalkan saja dan itu sudah substansinya sudah terikat. Itu aja, selamat. Mudah-mudahan aplikasi ini tidak hanya sebagai proyek tapi bisa dilaksanakan di Dijen Tata Ruang, khususnya di Direktorat Rencana. Saya mendukung rancangan aksi perubahan yang dilakukan oleh Bu Amelia yang merupakan inovasi dan terobosan bermanfaat dalam proses integrasi ruang dengan pembuatan platform integrasi dan menyederhanakan dan mempermudah proses integrasi ruang darat dan laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi Tunggal Prianto, ahli media dari Direktorat Perencanaan Ruang Laut KKP. Saya sangat mendukung rencana aksi perubahan yang akan dilaksanakan oleh Ibu Amelia Novianti berupa penyusunan platform integrasi yang terdiri dari peta kerja online yang dapat diakses bersama dan e-book terkait dengan informasi dan pertanyaan dalam proses integrasi. Rencana aksi ini bagi kami merupakan salah satu terobosan baru yang akan membantu proses integrasi materi teknis ruang laut ke dalam rencana tata ruang laut darat untuk kawasan strategis nasional, dan ke depan akan sangat bermanfaat dalam penyusunan petunjuk teknis integrasi tata ruang KSN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kalau di sini sore. Nama saya Eko Budi Kurniawan, saat ini sebagai Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional di Dijen Tata Ruang Kementerian ATR BPN, selaku mentor dari Ibu Amelia Novianti. Di sini saya sangat mendukung rencana aksi perubahan yang direncanakan, diusulkan dan akan dilakukan oleh Bu Amel, yakni dengan menyusun atau menyiapkan platform integrasi rencana tata ruang darat dan rencana tata ruang laut. Platform ini menurut saya sangat penting dan akan kami gunakan dalam proses integrasi ini. Tentunya diperlukan percepatan karena selama ini lambatnya penyusunan dan penetapan rencana tata ruang akan berimplikasi kepada proses perizinan investasi, sehingga percepatan ini sangat krusial, sangat penting untuk dapat dilakukan. Yang aksi perubahan yang dilakukan oleh Bu Amel, sekali terima kasih.